Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oliver Rizky Radiandra dari Teknik Geologi Angkatan 2024 dengan NIM 24544593 TK 60531. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai petrogenesa sedimen siliklastik. Nah, batuan siliklastik merupakan batuan sedimen yang tersusun atas fragmen mineral silikat seperti kuarsa dan feldspar yang berasal dari pelapukan batuan sebelumnya. Material ini mengalami transportasi dan pengendapan kemudian mengalami proses diagenesa hingga menjadi batuan kompak seperti konglomerat, batu pasir, atau batu serpi. Sedimen siliklastik yang kita amati hari ini seperti batu pasir atau batu serpi sebenarnya merupakan hasil dari perjalanan geologi yang sangat panjang karena setiap butirnya berasal dari batuan yang lebih tua yang mengalami pelepukan, transportasi, pengendapan, hingga akhirnya mengalami litifikasi. Proses pembentukan ini dikenal sebagai petrogenesa sedimen siliklastik yang konsepnya itu mirip dengan rock cycle, tetapi lebih berfokus pada sistem sedimen, khususnya material plastik berbasis silikat. Proses petrogenesa dimulai dari batuan sumber itu berupa batuan beku, metamorf, maupun sedimen yang lebih tua. Untuk komposisi mineral dari batuan sumber akan sangat mempengaruhi komposisi sedimen yang akan terbentuk. Misalnya, batuan granitik cenderung menghasilkan sedimen yang kaya akan kuarsa dan juga feldspar. Sedangkan untuk batuan vulkanik dapat menghasilkan fragmalitik yang lebih dominan. Nah, dalam petrologi, analisis provenance sering dilakukan menggunakan diagram QFL, yaitu diagram quartz feldspar litik, yang dimana diagram ini dapat membantu untuk interpretasi asal tektonik sedimen seperti continental block, magmatic arc, atau recycled orogenic. Selanjutnya, pelapukan dan transportasi. Setelah terbentuk, batuan sumber mengalami pelapukan yang dimana pelapukan ini dapat bersifat fisik, seperti fragmentasi mekanik yang tidak mengubah perubahan komposisi kimia. Ada juga pelapukan kimia seperti alterasi mineral menjadi mineral baru, dan juga ada pelapukan biologis. Contohnya, feldspar dapat teralterasi menjadi mineral lempung seperti kaolinit melalui pelapukan kimia. Sementara itu, kuarsa yang merupakan mineral yang paling stabil akan sulit untuk mengalami pelapukan mekanik maupun kimia karena dia itu memiliki eh, tingkat kestabilan yang paling tinggi menurut Goldick Dissolution atau Goldick Stabilization Series. Nah, material hasil pelapukan ini kemudian akan ditransportasikan oleh media seperti air, angin, atau es. Selama proses transportasi, terjadi perubahan tekstur seperti peningkatan roughness dan juga sortasi atau sorting. Semakin jauh jarak transportasi, maka sedimen akan lebih matang secara tekstural atau komposisional. Hal ini disebut sebagai textural maturity dan juga compositional maturity. Jadi semakin jauh sedimen itu cenderung akan memiliki butiran yang lebih seragam, akan memiliki butiran yang lebih rounded juga seperti itu. Selanjutnya itu ada deposisi. Deposisi itu adalah pengendapan sedimen ketika energi lingkungan menurun. Lingkungan pengendapan dapat berupa sistem fluvial, delta, pantai, hingga laut dalam. Energi juga sangat berpengaruh terhadap ukuran butir yang akan diendapkan. Karena lingkungan berenergi tinggi akan cenderung mengendapkan material kasar seperti konglomerat, dan untuk energi sedang akan mengendapkan batu pasir, sedangkan untuk energi rendah akan memungkinkan untuk pengendapan material halus seperti lanau dan lempung yang kemudian akan membentuk batu serpi. Struktur sedimen seperti cross bedding juga terbentuk pada tahap ini yang menjadi indikator kondisi lingkungan purba apakah mereka itu terendapkan secara eh, energi tinggi atau tidak. Selanjutnya ke diagenesis dan juga litifikasi. Setelah terendapkan, sedimen tidak akan langsung menjadi batuan. Sedimen akan mengalami proses diagenesis terlebih dahulu. Tahap pertamanya adalah kompaksi. Nah, di kompaksi ini akan diberikan tekanan dari lapisan yang atas, yang dimana hal ini menyebabkan berkurangnya porositas. Tahap berikutnya adalah sementasi, yaitu presipitasi mineral seperti silika, kalsit, atau oksida besi di antara butiran sedimen. Jika Anda melihat bagian sayatan tipis yang sudah saya
berikan pada slide ini, bagian-bagian yang biru ini tuh disebutnya itu adalah semen yang isinya tuh ya tadi bisa presipitasi mineral seperti silika, kalsit, dan juga sebagai macamnya. Proses ini mengikat butiran sedimen yang kemudian akan menjadi sedimen yang kompak seperti batu pasir, batu lanau, dan juga batu serpi. Diagenesa ini merupakan tahap penting karena menentukan karakter reservoir, porositas, dan juga sifat fisik batuan sedimen. Selanjutnya, secara keseluruhan petrogenesis sedimen siklus klasik itu dapat dirangkum dalam satu alur utama, yaitu batuan sumber mengalami pelapukan, lalu ditransportasikan, kemudian diendapkan, yang kemudian akhirnya itu menjadi diagenesa sehingga menjadi batuan sedimen. Namun apabila terjadi pengangkatan tektonik, batuan tersebut dapat kembali mengalami pelapukan sehingga siklus berulang hingga batuan tidak mengalami pelapukan. Dengan demikian, sedimentasi klasik itu bisa menceritakan banyak hal, bukan hanya bukan hanya kumpulan fragmen batuan gitu loh, tetapi juga bisa menceritakan tentang rekaman proses tektonik, iklim, dan juga evolusi cekungan sedimentasi yang terjadi di daerah tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.